فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abu Amr Al-Hajuri hafizahullahu taala. Kita belum masuk ke wijadah. Terakhir apa ya? Masuk ke munawalah sekarang, yaitu muka surat 76. At-Tariqur Rabi' al-Munawalah. Metode keempat dalam dalam pengambilan hadis, pengambilan riwayat adalah munawalah, yaitu apa? Serah terima. Wahia nau'an, munawalah yaitu pola serah terima kitab dan sebagainya misalkan, itu ada dua jenis. Ahaduhuma al-makrunatu bil ijazah, diikuti, diiringi dengan ijazah. Nanti disebutkan nggak? Nanti ada disebutkan pola kalimatnya. Wahia a'la anwa'il ijazah, dan ini adalah jenis ijazah yang paling tinggi. Kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu, yaitu seorang guru tidak hanya sekedar memberikan buku, tapi mengatakan kepada si murid, saya beri ijazah kepadamu untuk meriwayatkan seluruh riwayat, seluruh ilmu yang ada di dalam buku saya ini. Laha walaha suwar, ada beberapa bentuk. Minha diantaranya ayyadfa ilaihi asla sama'i, si guru menyerahkan kepada muridnya asal pendengaran dia. Apa ini asal pendengaran? Kalau dalam mustalahul hadis maksudnya adalah buku yang memang dia catat dari guru yang di atas lagi. Kita tahu guru kita punya guru. Guru kita mencatat berbagai faedah yang selama ini dia tulis selama belajar ke guru dia. Buku ini lalu diserahkan kepada kita, tapi tentunya tidak wajib demikian. Yang lebih baik adalah tetap si guru itu punya bukunya, tetapi yang diserahkan kepada kita adalah salinannya setelah diklon, ditulis ulang. Apa saja yang dia dengar dari gurunya, catatannya diserahkan ke kita, tapi bukan catatan yang asal, tapi apa? Yaitu salinan. Au far'an muqabalan bih, atau suatu cabang, yaitu apa? Salinannya. Kalau asalnya sebaiknya jangan. Walaupun ini paling sahih, jelas ini hasil saya tulis ketika di hadapan guru itu. Jelas ini paling sahih di situ. Tetapi nanti si gurunya jangan-jangan malah dia lupa isi bukunya apa, nanti hadisnya jadi melemah. Maka apa? Pakai cara kedua, far'an muqabalan bih, yaitu cabangnya, yaitu salinan dari buku yang pertama yang sudah mengalami muqabalah, sudah dibandingkan, sudah sama belum? Oh, sudah sama. Kalau masa lalu memang penuh dengan kesusahan. Kalau zaman sekarang senang, tinggal apa? Filenya dicetak berulang-ulang. Zaman dulu penuh perjuangan, makanya memang pahalanya lain, derajatnya lain, karena kesusahannya lain. Setelah diteliti, memang buku yang kedua ini sama dengan buku pertama. Buku kedua inilah yang diserahkan ke murid. Wa yaqul, dan si guru mengatakan hadza sama'i, ini adalah apa saja yang saya dengar dari guru, sudah saya tulis di sini. Au riwayati, atau mengatakan ini adalah riwayat saya an fulan, dari fulan, farhuhu anni, maka riwayatkanlah oleh kalian dari saya. Ini penyerahan buku, istilahnya munawalah, disertai dengan ijazah kalau sekarang. Au ajastulaka riwayatah, atau setelah menyerahkan buku dia mengatakan, si guru mengatakan, saya memberikan ijazah kepadamu untuk meriwayatkan buku ini. Summa yubqihi fi yadaihi tamlikan, lalu si guru membiarkan buku itu di tangan murid sebagai kepemilikan, yang betul-betul dihadiahkan ke murid. Au ila an yang sahoh, atau sampai dia menasahnya, yaitu menyalinnya. Jadi boleh buku pertama diserahkan ke murid, tapi bukan untuk kepemilikan, sekedar dipinjamkan. Dipinjamkan lalu apa? Disalin, jangan dibiarkan lama-lama. Karena apa? Nanti si gurunya yang rugi, kasihan.
sebagaimana disebutkan itu ada sebagian ulama, kasihan dia ulama baik, sudah mencatat ilmu banyak sekali dari guru yang di atasnya. Lalu ada salah seorang murid dia yang pinjam buku ulama tersebut. Ulamanya baik ya, dipinjamkan untuk ditulis ulang. Ternyata bertahun-tahun lama sekali murid itu tidak mau belajar ke guru itu dan tidak mau mengembalikan bukunya. Sementara apa? Syekhnya tidak punya buku yang lain, buku yang lain yang sama dengan buku itu, riwayat-riwayat yang sudah susah payah dia tulis dari guru yang sebelumnya. Dan sudah diminta berulang-ulang, si muridnya ternyata tak mau. Ini murid yang durhaka. Makanya apa? Setiap kali mengajar si guru itu menangis dan mendoakan kecelakaan untuk murid itu. Akhirnya memang apa? Sampai sekarang murid itu tidak dikenal riwayatnya, tidak diberkahi walaupun sudah pegang buku terbaik, buku gurunya yang langsung dengar dari guru di atasnya. Tidak diberkahi karena kena doa kecelakaan dari guru yang dizalimi. Cuma sisi pembahasannya di sini apa? Boleh seorang guru meminjamkan buku itu ke muridnya, tapi harus wajib berhati-hati, jangan sampai nanti tak kembali. Dia sendiri perlu buku itu, karena masih di zaman yang percetakan mungkin tidak ada. Di zaman itu, zaman Imam Baihaqi, belum ada buku, belum ada percetakan istilahnya. Orang-orang susah payah menulis. Zaman sekarang senang, Sahih Bukhari tak kembali misalkan, atau Sahih Muslim atau Jami' Sahih tak kembali, kita tinggal beli ke kedai buku yang jual itu misalkan. Kita lanjutkan. Wa minha, termasuk bentuknya apa? Ayyuna wilat taliba ayyuna wilat talibu syaikha sama'ah, yaitu si murid menyerahkan kepada guru apa yang dia dengar dari si guru. Jadi murid memeriksakan hasil penulisan. Guru selama seminggu barangkali sudah mencatatkan, sudah mengimlakkan hadis banyak sekali. Lalu si murid di akhir minggu itu, kalau ini saya bilang akhir pekan, menyerahkan ke gurunya, ini yang selama ini saya catat dari Anda, tolong diperiksa. Fayata'ammaluh, lalu si guru memperhatikannya, dilihat-lihat bukunya itu ada kesalahan atau tidak, karena nanti si murid akan meriwayatkan, jangan sampai nanti salah paham, salah dengar, salah fikih dan apa. Wa huwa arifun mutayaqqin, dalam keadaan si guru itu arif, memang apa? Punya makrifah terhadap ilmu hadis dan dia ingat riwayat-riwayat dia. Kalau tak ingat tinggal ambil buku yang asal dibandingkan. Mutayaqqin, dan dia itu senantiasa terjaga, tersadar. Tahu kalau ada lafaz tambahan, dia sadar, oh ini bukan, ini salah cetak atau salah dengar saja si murid. Sumayunawiluhu talibah, lalu si guru menyerahkan buku itu kepada murid itu kembali. Wa yaqulu huwa hadisi, si guru mengatakan itu memang hadis saya, yang Anda tulis sudah betul misalkan. Au samai, memang itu hasil yang saya dengar. Au riwayati, atau itu memang riwayat saya. Walaupun bukunya memang si murid yang menulis, tapi menulis dari hasil belajar ke guru itu. Farwuhu, anak tadi salah baca ya, wawunya hanya satu. Farwihi berarti. Farwihi anni, riwayatkanlah buku ini dari saya. Titik, hanya tidak jangan koma. Wa sama ghairu wahidin min a'immatil hadisi hadza aradan. Lebih dari satu orang imam hadis menamakan ini sebagai arad. Arad berupa tulisan, terkadang arad yaitu penyodoran itu berupa hafalan. Si murid datang di hadapan guru membacakan hadis dari hafalan dia, itu juga arad. Kayak ini arad berupa tulisan. Wa qad taqaddama anna al-qira'ata 'ala syaikh tusamma aradan aidan. Dan telah berlalu pembahasannya bahwasanya pembacaan seorang murid di hadapan syaikh itu juga dinamakan arad, yaitu penyodoran, menyodorkan, menyerahkan bacaan. Boleh dengan hafalan, boleh juga dengan si murid membaca. Lalu guru periksa, memang oh betul ini memang riwayat saya sendiri. Fal harusnya apa? Harusnya tidak ada alif layinahnya. Fal yusamma hadza ardun munawalah, maka sila dia menamakan ini adalah sebagai penyodoran juga.
dan munawalah. Munawalah yaitu penyerahan buku. Wadzalika seandainya sama-sama ada al bagus ya. Ardul munawalah dan ardul qiraah. Kalau itu sedap kita mengetahui, itu ini polanya mudhaf ilaih. Fal yusammi hadza ardul munawalah wa dzalika ardul qiraah. Maka hendaknya harusnya apa? Tidak ada alif layyinah di sini. Fal yusammi ada lamul amr, maka alif layyinahnya hilang. Hendaknya dia menamakan pola yang pertama yang dengan buku itu adalah ardul munawalah, penyodoran dan penyerahan buku. Wadzalik adapun yang membacakan kepada Syekh ardul qiraah, yaitu penyodoran bacaan. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Munawalah yaitu ini masdar mimi, yaitu apa? Penyerahan buku.